itu seperti pertanggungjawaban gitu ya untuk pemakaian anggaran gitu. Ya, ya. Yang harus kita dipertanggungjawabkan. Oh gitu, ya, ya. Oke. Silakan dilengkapi atau ditambahkan atau direvisi kalau ada yang salah. Pak siapa nih? Pak Asep barangkali Pak. Pak Asep kalau dari jauh seperti ini nih calon gubernur Banten ini. Biar cair ya Pak Asep ya. Pokoknya kita kuliah itu harus sersan, serius tapi santai. Silakan Pak Asep. Laporan keuangan ya Pak ya. Iya. Yang mungkin laporan keuangan untuk perusahaan itu wajib kayaknya Pak. Karena fungsinya itu untuk pendataan keuangan setiap pengeluaran dan pemasukan keuangan. Oke. Ya, yang lain barangkali Pak siapa nih Pak? Laporan Pak Yaya. Oh, sorry, Pak Irwan boleh silakan Pak Irwan. Laporan keuangan itu merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan Pak, pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode atau tahun buku bersangkutan. Wah, lebih lengkap Pak Irwan ini. Ya, ya. Jadi intinya seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan, ya intinya adalah laporan pertanggungjawaban, betul. Ya, jadi namanya laporan keuangan itu laporan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan selama satu periode itu. Ya, seperti yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, bahwa laporan keuangan itu ada 5 ya. 1 neraca, 2 laporan laba rugi, ketiga laporan perubahan ekuitas, keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Nah itu satu paket gitu. Ya, satu paket nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya kalau lebih boleh lah ya untuk memperkuat silakan ya, tapi kalau kurang jangan, itu satu paket. Oke, nah artinya kelima laporan ini ya sepintas itu kan berbeda ya. Selama ya, GPN ini, berbeda, aku banyak begitu. menggunakan Grammarly. Nah, perbedaan-perbedaan itu bisa kita analisis. Ya, maksudnya gini, neraca itu kan melaporkan tentang posisi keuangan pada tanggal 31 Desember. Ya, kemudian laporan laba rugi artinya kan laporan atas aktivitas selama 1 tahun yang berakhir di tanggal 31 Desember. Ya, kemudian artinya dua itu saja sudah terlihat bahwa kalau neraca hanya posisi keuangan tanggal 31 Desember, kalau laporan laba rugi itu laporan atas aktivitas selama 1 periode. Nah, dari 2 laporan ini kita bisa lakukan analisis, gitu ya. Kita bisa lakukan analisis, kita coba modifikasi lah boleh dikatakan begitu ya. Kita lakukan matching ya, kita pertentangkan ya. Kita coba banding-bandingkan ya, misalkan antara laba dengan harta. Laba itu adanya di laporan laba rugi, harta adanya di neraca. Kita bandingkan laba dengan modal ya. Laba ada di laporan laba rugi, modal adanya di neraca ya. Jadi dari 2 laporan keuangan itu bisa kita bandingkan ya. Yang tidak boleh dibanding-bandingkan tuh hanya si Farel saja, ojo banding-banding ke. Nah, itu Farel saja. Kalau laporan keuangan harus dibanding-bandingkan ya. Ya mohon maaf ya, ini kalau sore itu begini ya, perut kenyang, mata ngantuk gitu. Ya, saya saja yang bicara sudah mulai, aduh 5 watt ini sudah mulai ngantuk, apalagi Bapak Ibu yang mendengarkan. Baik ya Pak ya, oke kita lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu, menurut Kasmir ya ada 2 macam metode analisis laporan keuangan. Ada namanya vertikal, analisis vertikal, ada namanya analisis horizontal. Oke, Bu Nur Hafidoh barangkali bisa komentar, Bu. Ya, Bapak, kenapa?
Yang itu, yang analisis vertikal dan analisis horizontal menurut Kashmir. Masih di halaman 1, Bu. Hei, Bu Nur Hafidah kemana ini? Baik, baik, yang lain barangkali. Iya Pak, punten Pak, ada pelayan. Oh, wah, bisa. Ada pelayanan dari Pak Contoh, Pak. Ya, oke, silakan Bu Nur. Maaf, ada pelayanan. Aku tadi menurut Kashmir ya Pak ya? Atau? Ya, ya. Menurut Kashmir. Contoh stafel. Ada analisis vertikal, ada analisis horizontal. Nah, ini kita pada saat melakukan analisis ada 2 metode. Metode statis, metode dinamis. Oke, ya kalau gitu kita ganti saja ya. Pak Sungsang barangkali, Pak. Ya, Pak. Ya, boleh dikomentari Pak tadi 2 jenis atau 2 macam metode analisis. Jadi kontrol itu yang ke kanan kiri ya. Kalau stafel itu ke bawah, Pak. Oh, kalau itu bentuk neraca, Pak. Itu tanya apa? Bentuk neraca. Kalau ini adalah jenis metode, 2 macam metode analisis laporan keuangan. Yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal. Oke. Kali, Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Yang analisis vertikal itu analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan yang 1 periode saja. Ya, jadi laporan keuangan 1 periode. Misalkan laporan keuangan tahun 2021. Ya, itu saja yang kita analisis. Kita bandingkan antara utang lancar dengan utang lancar dengan total asetnya, kita bandingkan harta lancar dengan utang lancarnya, kita bandingkan laba dengan modalnya, kita bandingkan laba kotor dengan modalnya, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah analisis vertikal, ya, statis. Jadi di sini analisis yang dilakukan terhadap hanya 1 periode laporan keuangan saja. Ya, informasi yang diperolehnya hanya Nah, itu spesifik terkait dengan laba dan rugi, Pak dosen. maksudnya terkait gimana, Pak? Kemarin kan sempat disampaikan bahwa laporan 1 periode kan biasanya berkaitan erat dengan untung dan rugi atau laba dan lain sebagainya, Pak. Untuk analisa vertikal ini spesifik ke situ atau boleh ke yang laporan secara umumnya ya, Pak Dokter? Iya, bukan hanya itu, Pak. Bukan hanya laba rugi 1 periode saja, tapi banyak, Pak. Ya, banyak. Kita nanti akan bahas berikutnya ya, ada 4 analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio activity, dan rasio rentabilitas. Kalau yang Bapak maksud tadi hanya menganalisis laba ruginya, berarti di sana adalah rasio rentabilitas, ya. Siap. 3 rasio lain ya, saya belum masuk ke sana ya, nih. Intinya adalah yang Bapak sampaikan tadi itu bagian daripada yang kita analisis. Kuncinya adalah maksudnya Kashmir ini dia katakan bahwa kalau kita mau menganalisis bisa menganalisis hanya dari 1 tahun saja.
Ya, itu namanya analisis vertikal. Ekal. Ya, statis. Dia hanya 1 tahun saja. Oke, laporan 1 tahun saja. Nah, yang kedua analisis yang dinamis, analisis horizontal. Nah, kalau yang horizontal ini membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Misalkan tahun 2021 bandingkan dengan 2020. 2021 bandingkan dengan 2019. Ya, kalau 2022 kan belum keluar ya laporannya ya. Ya. 2021 kita bandingkan dengan 2018 ya, dan seterusnya. Nah, itu namanya analisis horizontal. Horizontal. Jadi misalkan nanti kita sudah keluar hasilnya current ratio, misalkan current rasionya berapa, 100%. Nah, 100% di tahun 2021 kita bandingkan dengan current ratio 2020. Ya, misalkan kalau di bawah 100% artinya apakah 2021 ini baik atau tidak. Bandingkan lagi dengan 2019. Ada kenaikan enggak gitu, ada perbaikan tidak. Ya, dan seterusnya. Itu adalah analisis horizontal, ya. Itu jadi Ada beberapa periode yang ditentukan, Pak. Misalkan 2 atau 3 periode yang berlalu atau bebas-bebas saja, Pak. Mau berapa periode yang dibandingkan? Bebas, Pak. Ya, biasanya sih 2 periode saja, Pak, biasanya. Ya, misalkan tahun 2021 dengan 2020 sudah gitu. Ya, tapi kalau kita ingin lihat trennya bisa juga kita buat 5 tahun. Ya, selama 5 tahun trennya seperti apa. Ya. Sama seperti kalau Bapak Ibu membaca data itu statistik Banten dalam angka. Nah, di Banten dalam angka kan biasanya 2 tahun ya. Kalau Banten dalam angka 2022 artinya kan 2021 dengan 2020. Ya, nah itu kenapa harus kita bandingkan supaya kita bisa melihat trennya, Pak. Ya, ada peningkatan tidak? Kalau analisis vertikal kan itu pencapaian tahun kemarin saja gitu loh. Tahunnya sudah lalu saja cuma 1 tahun pencapaiannya. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ya artinya kita bisa melihat trennya. Perusahaan ini punya prospek bagus atau tidak. Ya, ini penting kalau Bapak Ibu berencana mau investasi ke perusahaan itu. Ya, atau misalkan itu penting kalau Bapak Ibu sebagai manajer di perusahaan itu. Ya, nah, kenapa? Kenapa penting? Karena kan Bapak sebagai manajer punya visi misi. Sudah tercapai belum visi misinya? Nah, kalau belum tercapai, kenapa? Kan Bapak bisa analisis. Kenapa ya? Target saya kan naik, kenapa turun ya? Apa kira-kira yang menjadi hambatan? Simptomnya di mana? Problemnya di mana? Gitu loh. Ya, penyakitnya di mana? Itu kan yang harus diobati, itu yang harus diperbaiki. Ya, dengan kita melakukan analisis horizontal, ya, kita bisa melihat pencapaian seperti apa, trennya seperti apa. Oke, ya, itu. Kemudian dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain tadi ya. Di samping metode yang digunakan, terdapat jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan. Ada analisis perbandingan antar laporan keuangan, ada analisis tren. Jadi banyak ini, Pak. Analisis persentase per komponen, analisis sumber dan penggunaan dana, ya, analisis sumber dari penggunaan kas, analisis rasio, analisis kredit, ya. Nah, yang kita pelajari ini tidak semuanya, Pak, yang kita pelajari adalah analisis rasio saja. Ya, artinya di sini analisis yang menggunakan atau untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, ya, yaitu antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Jadi yang nanti akan kita bandingkan adalah neraca, bukan bandingkan, yang akan kita analisis adalah neraca dan laporan laba rugi. Ya, itu Pak ya. Oke.
Berikutnya kita masuk analisis rasio. Tadi kita sepakati ya, sesuai dengan materi jenis analisis tadi itu ada berapa? 9 ya. Dari 9 itu yang akan kita bahas hanya analisis rasio. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari yang lain, silahkan baca referensi di luar ini ya. Tapi sebagian sih sudah kita bahas ya, sudah menjadi pembicaraan kita, seperti analisis perbandingan antar laporan keuangan ya. Tadi saya sampaikan ada analisis horizontal. Kemudian analisis tren, tadi juga sudah disinggung tren. Ya, kemudian analisis laba kotor, nanti kita dibawa ada analisis laba kotor ya. Kemudian analisis titik pulang pokok atau break even point. Nah, rasa-rasanya kita sudah singgung ya di break even point pada saat kita berbicara time value of money ya, di pertemuan ke-4 atau ke-5 itu saya lupa ya. Kita sudah singgung net present value, internal rate of return, kemudian payback period. Saya katakan bahwa investasi ya itu ada yang pengembalian ya, ada yang discounted factor, menghitung faktor-faktor pengurang atau diskonto ya, dan ada yang tidak menggunakan diskon faktor. Nah, yang tidak menggunakan diskon faktor itu salah satunya adalah break even point. Oke, baik, kita lanjutkan Pak ya, analisis rasio. Oke, kita langsung saja lah ya. Saya share screen aja deh biar bisa diikuti. Ya, analisis rasio itu ada analisis individual, ada analisis silang. Ya, jadi individual analisis yang dilakukan pada unsur-unsur yang ada pada salah satu laporan keuangan. Jadi misalkan analisis aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Ada analisis silang. Ada analisis yang melibatkan neraca dan laporan laba rugi. Ya, jadi seperti tadi debt to equity ratio. Ya. Kita menganalisis utang terhadap ekuitas, debt to equity, utang pada modal, pada ekuitas. Kemudian kita mengenal ROI, return on investment. Berarti itu laba kita tandingkan dengan investasinya. Ya. Oke, nah itu analisis rasio keuangannya ya. Kemudian kita lihat kegunaannya. Manajer perusahaan menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan dan meningkatkan kinerja. Bagian kredit, menganalisis kemungkinan ya si debitur itu bisa membayar utangnya atau tidak. Ya, kemudian kalau analisis saham, dia melihat peluang dari perusahaan itu. Prospeknya bagus atau tidak. Ya, tentu kalau prospeknya bagus, akan jadi kalau prospeknya bagus berarti kita bisa beli ya, bisa sebagai investor di sana ya. Gitu. Karena ya kita punya uang, kita tanamkan kepada perusahaan itu, tentu yang kita harapkan adalah dividennya kan begitu, keuntungannya. Jadi kita lihat analisis saham ya, apakah kondisi perusahaan ini stabil, meningkat begitu atau bagaimana. Kita perhitungkan resikonya ya, supaya kita tidak salah. Oke. Kemudian analisis rasio keuangan juga memiliki keunggulan. Ya, pertama, angka-angkanya lebih mudah dibaca. Ya. Dari judulnya saja, dari namanya jelas. Debt to equity ratio, gitu ya. Gross profit margin, gitu loh ya. Net profit margin dan seterusnya. Nama-namanya itu sudah mudah dibaca. Kemudian rasio dapat mengidentifikasi posisi perusahaan dalam industri. Bisa kita compare dengan rata-rata industri. Ya.
Misalkan kita ada di industri apa nih, di industri makanan misalkan ya. Nah, kondisi likuiditas kita seperti apa? Bandingkan dengan perusahaan lain yang sama bergerak di industri makanan. Kita compare ya, kita komparatif, lakukan komparatif study. Kemudian rasio juga sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemudian dengan rasio lebih mudah untuk melihat tren perusahaan serta bisa melakukan prediksi. Ya, jadi memang analisis rasio itu kita gunakan untuk pengambilan keputusan di masa depan. Ya, nah, sehingga pada saat kita melakukan analisis horizontal, tentu semakin banyak periode tahunnya itu akan semakin baik dalam membentuk angka tren. Ya, dalam membentuk trennya itu seperti apa. Tapi kalau kita membandingkannya cuma 2 tahun, ya, tahun 2021, tahun 2020 kan agak sulit kita membuat trennya ya. Kalau kita sudah punya data yang banyak, kita bisa bentuk trennya seperti apa. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke rasio likuiditas. Yaitu rasio likuiditas. Ya, rasio likuiditas artinya kita menghitung seberapa liquid perusahaan ini. Seberapa cair perusahaan ini, seberapa mampunya perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Ya, kalau perusahaan mampu membayar utang jangka pendeknya, berarti dia liquid. Bapak Ibu, kewajiban utang jangka pendek itu ya segera kan harus kita lunasi ya, begitu. Karena utang jangka pendek itu utang yang harus dilunasi sebelum 1 tahun ya, masa utangnya itu nggak lama, 1 bulan ya, 3 bulan gitu, bukan 3 tahun, bukan ya, gitu. Karena ini jangka pendek. Oke, yang terkenal rasio likuiditas yang terkenal itu adalah current ratio. Ya, current ratio itu mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Ya, jadi kita hitung aktiva lancar itu berapa dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, apa saja sih aktiva lancar? Bapak Ibu yang mungkin di S1 sudah belajar lah, saya yakin ya, S1 sudah belajar apa itu laporan keuangan. Masih ingat kan aktiva lancar itu seperti kas, piutang, persediaan, ya, perlengkapan, ya, dan lain-lain lah. Ya, itu adalah aktiva lancar, gitu ya. Jadi aktiva lancar itu aktiva yang bisa berkurang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Seperti kas itu kan naik turun, ya. Seperti persediaan itu naik turun, ya. Seperti piutang itu naik turun, ya. Berbeda dengan aktiva yang lainnya seperti mobil walaupun dia naik turun, tapi kan dia satu mobilnya tuh nggak berubah gitu loh, ya. Nggak ada yang berkurang. Kalau jumlah mobilnya mungkin nambah, tapi tapi kalau mobilnya itu kan enggak gitu. Kalau satu ya satu saja seperti gedung. Nah itu masa manfaatnya bisa dirasakan lebih dari 1 tahun. Ya, berbeda dengan aktiva lancar. Kalau aktiva lancar masa manfaatnya hanya bisa kita rasakan kurang dari 1 tahun. Ya, gitu. Aktiva lancar. Kemudian kalau kewajiban lancar apa? Utang jangka pendek. Seperti apa sih? Utang gaji, ya, utang usaha, ya, gitu. Yang utang gaji yang harus dibayar dalam jangka waktu yang kurang dari 1 bulan malah ya. Seperti sekarang begitu. Ya katakanlah sekarang ini bulan Desember lah, katakan sekarang tanggal 28. Ya pasti payroll sudah dibuat kan? Ya enggak, payroll sudah dibuat. Nah, pasti setiap payroll ada cut off-nya. Cut off-nya tanggal berapa? Ya, bukan hari ini. Kalau hari ini dibuat, ya, sedangkan gajian katakanlah hari Senin begitu ya, nggak bisa. Karena kita menunggu selesai dulu aktivitas. Biasanya payroll itu dibuat cut off-nya tidak di tanggal 30. Ya, kalau perusahaan swasta ini ya.
Kalau misalkan dia gajian tanggal 1, maka cut off payroll itu ya mungkin tanggal 25 atau tanggal 20 gitu ya. Kenapa? Karena setelah di cut off, dihitung, terus baru diajukan, nah itu kan butuh waktu. Ya, sehingga pas tanggal 1 dia gajian. Nah, katakanlah cut off-nya di tanggal 20, katakanlah ya. Berarti tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 atau 31 setiap bulannya itu ya adalah, kalau si karyawan kerja itu adalah utang gaji. Gitu. Karena ada kewajiban perusahaan membayar upah di tanggal 21, 22 dan seterusnya. Ya, upah tanggal 21, 22 dan seterusnya itu akan dibayar nanti di bulan depan gitu. Ya, nah artinya tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 atau 31 itu namanya utang gaji. Ya. Oke. Nah, utang gaji itu kan dibayar bulan depan, makanya namakan utang lancar. Ya, kewajiban lancar. Oke. Ya, kita bandingkan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Gunanya apa? Supaya kita mengetahui apakah harta lancar kita mampu membayar kewajiban lancarnya. Hanya itu saja. Ya, jangan sampai kita nggak bisa bayar gaji gitu loh. Ya, ada loh perusahaan yang setiap akhir bulan itu kebingungan membayar gaji ya. Ya kenapa? Karena dia tidak menghitung current ratio. Ya, saya punya uang gitu loh. Setiap akhir bulan pasti dia pusing. Besok gajian. Besok gajian. Uangnya belum bayar, belum kumpul. Nah, itu berarti kan dia ya dari sisi teori salah dalam memanagenya itu. Ada kesalahan manajemennya. Ya, harusnya kewajiban lancar itu disiapkan, jangan digunakan untuk working capital. Bapak Ibu sudah belajar working capital, modal kerja, bahwa working capital itu ada working capital secara kuantitatif, ada working capital secara kualitatif. Kalau yang kuantitatif kan dihitung semua uang yang akan kita gunakan untuk modal usaha. Nah, kalau yang kualitatif, maka uang atau modal usaha itu kita kurangkan dengan utang lancar ini. Ya, misalkan saya punya aktiva lancar itu katakanlah 100 juta katakanlah ya. Nah, di akhir bulan itu nanti saya harus bayar utang gaji. Ya, katakan utang gajinya 20 juta. Maka modal kerja kita bukan 100 juta tapi 100 juta dikurangi 20 juta. Itu adalah modal kerja kualitatif. Ya, jadi jangan kita gunakan uang 100 juta itu untuk diputar, jangan. Karena ada resiko pada saat kita putar, iya kalau kembali, kalau enggak, ya kan kasihan karyawan kita nggak gajian tepat waktu. Ya. Nah, kalau karyawan kita tidak gajian tepat waktu, siapa yang dirugikan? Perusahaan, Pak. Muncul ketidakpercayaan pada perusahaan. Gitu ya. Jadi itu pentingnya current ratio. Ya, current ratio kita hitung, kalau dia nilainya di bawah 100%, ya maka ini akan dipertanyakan. Gitu ya. Ya, 100% begini, misalkan aktiva lancarnya 100 juta, utang lancarnya 100 juta, berarti itu 100% ya. Gitu kan harusnya udah 100%. Nah, ya apalagi kalau di bawah 100%, aktiva lancarnya 90 juta, misalkan ya, utang lancarnya 100 juta, kan itu konyol, Pak. ya, tapi masih bisa hidup Pak perusahaannya. Iya, bisa juga, tapi sport jantung gitu. Ya, Bapak Ibu bayangkan bagaimana kalau pada hari itu 100 juta harus dibayar utangnya. Sedangkan uang kita modal lancar kita, aset lancar kita, aktiva lancar kita hanya 90 juta. Gimana cara menutupi kekurangan? Ya, oke. Jadi Bapak Ibu itu penting kita mengetahui, menghitung bagaimana rasio. Oke. Nah, di rasio likuiditas kita juga mengenal namanya quick ratio atau acid test ratio. Nah, di sini dikatakan bahwa persediaan itu merupakan rekening yang paling lama untuk berubah menjadi kas. Tingkat kepastian nilainya juga rendah.
Ya, karenanya persediaan itu harus dikeluarkan dari perhitungan. Karena persediaan itu ya paling lama dibandingkan yang lain, ya dibandingkan kas, bandingkan piutang, ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat kan, kita kan lebih itu enggak itu loh. Ya, sudah tadi ya. Quick ratio, Pak. Ya, oke. Mohon maaf, gangguan bukan pada pesan telepon Anda. Oke ya, jadi sampai mana? Saya suka lupa kalau ada noise itu ya. Quick. Aduh. Sinyal. Selang, Pak. Ya, saya ya karena otak saya berpikir begitu kan, mulut saya bicara. Itu saya pakai earphone gitu loh, jadi berisik banget itu masuk gitu, jadi terbuyar gitu loh. Ya, oke. Ya kita sangat memaklumi saja lah ya. Tadi sholat Jumat itu khotimnya bilang la tagdob katanya, jangan marah. Jadi ya jangan marah gitu, karena Rasul mengajarkan jangan marah. Jadi ada sahabat yang bertanya, ya Rasul ajarkan kami apa yang masih saya lakukan, jangan marah. Tanya lagi, yang benar Rasul, ya jangan marah sampai 3 kali. Kok saya minta jangan, kok dikasih jangan marah, jangan marah. Ternyata marah itu marah itu dari api katanya gitu. Ya, jadi untuk memadamkan marah itu dengan cara dibanjur ya dengan air wudhu gitu. Ya, kemudian kalau masih marah juga ya sudah duduk, kalau masih marah juga ya sudah tidur gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu marah ribut dengan istri, tinggalin aja istrinya, Bapak tidur aja udah. Ya, baik. Ya, mohon maaf, itu selingan saja ya untuk merefresh saya. Oke. Jadi kembali lagi, jadi tadi saya katakan bahwa persediaan itu paling lama dibandingkan akun Aktiva Lancar lainnya ya. Oke, jadi persediaan itu paling lama sehingga perlu dikurangi karena agak sulit gitu loh ya. Nah, sehingga quick ratio namanya juga quick ratio, seberapa cepat dia membayar utang jangka pendeknya. Ya, maka yang dibayar oleh dia adalah dengan kas atau dengan piutang ya. Jadi Bapak Ibu itu rasio likuiditas. Kemudian rasio solvabilitas, solvability ratio atau rasio manajemen utang. Oke, kalau yang tadi adalah utang jangka pendeknya, ya di solvabilitas ini adalah utang jangka panjang. Gitu ya. Nah, kita lihat utang jangka panjangnya kita ukur dengan debt to equity ratio. Kalau ini kewajiban, ya itu dibagi dengan modal sendiri karena itu utang jangka panjang nih. Ya utang jangka panjang kita lihat dari modalnya. Kalau di bank itu kan ada namanya CAR, capital adequacy ratio, rasio kecukupan modal. Ya. Kenapa? Dia tidak menggunakan dia tidak, beda lagi ceritanya ya. Jadi jangan sampai si bank itu mengeluarkan uang ya dari nasabah begitu banyak, tapi modal dia sedikit. Nanti pada saat terjadi kredit macet, maka nasabahlah yang dirugikan. Maka BI mematok capital adequacy ratio-nya sekian 8% kalau tidak salah ya. Nah, itu adalah tujuannya untuk mengamankan nasabah. Di sini konteksnya dari ini adalah seberapa besar kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjangnya. Nah, kenapa nggak pakai uang kas? Ya enggak, beda lagi. Kalau uang kas itu kan untuk operasional, modal kerja. Sedangkan ini adalah utang jangka panjang. Berbicara utang jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Ya, karena lebih dari 1 tahun, maka yang ditandingkan adalah modal sendirinya. Ya, nilainya. Atau kita bisa menggunakan atau menghitung dengan debt to total asset.
rasio utang terhadap aktifanya. Ya, seberapa besar? Karena dengan kita menghitung DTA, berarti kita tahu bahwa utang itu membiayai harta itu berapa. Ya, misalkan Bapak Ibu di laporan keuangan itu kan ada sisi kiri, tadi Pak Sumsang sampaikan, di sisi kiri itu adalah harta, di sisi kanan itu adalah utang dan ekuitas dan modal. Oke, dengan kalimat lain artinya harta yang kita punya di sisi kiri sumbernya itu dari utang dan dari modal, kan begitu. Nah, kalau kita hitung DER-nya berarti komposisi utang dan modal. Oke, yang disebutkan. Kalau kita menganalisis DTA berarti utang yang di kanan atas itu kita tandingkan dengan totalnya. Artinya apakah aktiva tetap itu dibiayai oleh utang itu berapa persen? Gitu. Ya, misalkan total aktivanya 100 juta. Oke, kewajibannya katakanlah 400 juta. Tadi berapa? 40 juta, modalnya 60 juta. Berarti berapa DTA-nya? DTA-nya 40 juta per 100 juta, 0, atau 40%. Ya kan? Artinya 40% dari harta yang dimiliki perusahaan itu bersumber dari utang. Gitu. Ya, kalau kebalikannya, misalkan hartanya 100 juta, utangnya 60 juta, modalnya 40 juta. Berarti 60 juta per 100 juta, ya, atau 60% harta itu dibiayai dari utang. Kan bisa terlihat gitu loh. Oh iya. Oke, DTA-nya begitu, sekian persen. Ya, atau DER. Kalau DER tadi itu utangnya berapa tadi? 40 juta, modalnya 60 juta, berarti 40 per 60. Ya, 40 per 60 berapa? Ya, segitu aja lah ya. Ya, oke. Atau dibalik misalkan. Utangnya 60 juta, modalnya 40 juta. Ya, 60 per 40 berarti 1,5 ya, setengah ya. Ya, 1,5. Ya, berarti kewajiban itu lebih tinggi dari modalnya atau 150%. Artinya debt to equity rasionya kan melebihi 100%. Dengan kalimat lain, utangnya itu lebih tinggi daripada modalnya. Kan terlihat. Tapi kalau kewajibannya atau utangnya yang hanya 40 juta saja, modalnya 60 juta, maka dia akan 0, kan, atau di bawah 100%. Nah, kalau DER di bawah 100% berarti utangnya sedikit, modalnya banyak. Tapi kalau DER di atas 100% berarti utangnya banyak, modalnya sedikit. Kita bisa lihat kan trennya. Nah, kalau misalkan tadi seperti yang ditanyakan Pak lupa saya tadi ya. Kalau kita buat 5 tahun, katakan 5 tahun ke belakang, 2021, 20, 19, 18, 17, 16 katakan ya. Kita lihat DER-nya. Nah, DER-nya di 16 misalkan 1,5, di 17 turun 1,2 terus. Nah, berarti ada niatan dari manajemen untuk mengurangi utangnya, untuk mengurangi kewajibannya atau meningkatkan modalnya ya. Itu analisisnya yang bisa kita pertimbangkan seperti itu ya, kita membacanya seperti itu. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan rasio activity? Ya, rasio activity terlihat dari aktivitas dia menjalankan operasional perusahaan. Ya, pertama kita lihat penjualan receivable turnover, perputaran piutang. Ya, kita lihat perputaran piutang karena Bapak Ibu, ya pada saat kita menjual itu kan tidak semuanya kita menggunakan cash, ya, penjualan tunai, mungkin saja kita membuat kebijakan yaitu TO. Nah, akibatnya ada piutang. Nah, di piutang sendiri juga ada piutang tak tertagih, ya. Piutang tak tertagih berarti piutangnya dihapus dari rekening piutang ya. Oke, tapi biasanya piutang tak tertagih itu nggak besar. Ya, artinya piutang itu kan menjadi
apa ya tinggal melihat sisinya ya, bisa menjadi masalah juga bisa menjadi berkah gitu loh. Ya, menjadi masalah kalau piutangnya nggak terbayarkan. Jadi berkah ya, jadi harapan kita. Karena ada piutang, maka kemungkinan di masa depan kita akan memperoleh pembayaran itu kan. Jadi kita melihatnya dari sisi yang mana. Oke, nah di receivable turnover perputarannya semakin cepat perputarannya, semakin besar nilainya, maka artinya semakin cepat perputarannya. Semakin cepat perputarannya berarti semakin berpeluang untuk mendapatkan laba lebih besar. Ya, gitu. Misalkan penjualannya 100 juta tadi ya, rata-rata piutangnya katakanlah berapa? 40 kan, 100 dibagi 100 juta dibagi 40 ya. Berapa itu? 2,5 ya, 250% ya. Kemudian yang lainnya misalkan penjualannya 100 juta, rata-rata piutangnya 50, berarti kan 200% ya. Atau dua kali sorry, bukan 2%. Ada yang 2,5, ada yang dua kali, ada yang 2,5 kali, ada yang 2 kali. Maka semakin besar perputarannya, semakin cepat perputarannya, ya maka itu semakin menguntungkan. Dari sana sudah terlihat. Bagaimana hubungannya Pak piutang? Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu pada saat kita berbicara working capital, modal kerja. Modal kerja kan yang kita hitung adalah mulai dari uang itu kita belanjakan untuk membeli material, untuk membeli bahan baku. Ya, misalkan tanggal 1 kita punya uang, kita belikan bahan baku, kemudian diolah, gitu ya. Kemudian jadi produk jadi, kemudian dijual sampai dengan dia si konsumen membayar uangnya. Katakanlah kita mulai di tanggal 1, katakanlah uangnya baru kita terima di tanggal 10, katakanlah. Artinya kita membutuhkan 10 hari untuk mendapatkan uang kembali. Maka modal kerjanya harus kita siapkan selama 10 hari itu. Ya kan? Karena kalau kita menyiapkan hanya di 1 hari, berarti hari kedua sampai dengan hari ke-9, hari ke-10 tidak ada aktivitas dong gitu loh. Ya, jadi semakin panjang, semakin besar piutangnya, kemungkinan semakin butuh modal kerja yang besar. Karenanya sebisa mungkin piutang itu jangan terlalu besar. Ya, itu yang pertama, karena akan mengurangi modal kerja. Kedua, ada risiko piutang itu, yaitu tidak tertagih. Tidak tertagih itu bisa jadi dianya bangkrut, bisa jadi dianya kabur gitu loh ya. Pokoknya tidak tertagih saja ya. Karenanya sebisa mungkin kita kelola, kita manage aset itu ya supaya tidak terlalu banyak piutangnya. Oke, begitu juga inventory turnover. Ya, inventory Bapak Ibu, inventory itu persediaan. Harap diingat bahwa persediaan itu ya semakin besar persediaan, artinya ada aset yang nempel di persediaan itu. Misalkan gini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu membuat laptop katakanlah ya. Nah, untuk membuat laptop katakanlah butuh biaya 5 juta. Ya, oke, biar gampang aja gitu. Kalau di gudang itu ada 100 laptop, berarti 5 juta kali 100 Pak. Ya kan? 500 juta. Itu uang Pak nempel pada laptop, belum kembali itu uang. Ya artinya inventory yang terlalu banyak kan itu juga akan mengurangi tingkat kesehatan perusahaan. Kemungkinan peluang kita untuk mendapatkan keuntungan kan menjadi kecil. Tapi kalau persediaannya sedikit, ya persediaannya sedikit artinya saya buat hari ini buat laptop gitu loh, biayanya 5 juta, ya selesai hari ini malam laku. Nah itu yang bagus Pak, karena uang akan cepat berputarnya. Ya itu inventory turnover. Ya jadi inventory ya terlalu banyak itu secara bisnis itu tidak menguntungkan, yang merugikan. Ya sehingga kalau Bapak Ibu baca buku-bukunya Jepang ya, buku Toyota, punya Total Quality Management ya. Nah, di Jepang itu sangat mengurangi inventory ya.
zero inventory. Ya, kita mengenal dengan istilah just in time, gitu, ya. Itu di manajemen operasional itu ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada mata kuliah manajemen operasional itu mengenal just in time. Kenapa just in time itu diberlakukan? Karena pola pikir tadi itu bahwa inventory itu tidak menguntungkan. Sebisa mungkin zero inventory. Kenapa hari ini barang selesai, barang jadi, hari ini juga dibeli oleh konsumen. Ya, dengan begitu maka tidak ada modal yang menetap di inventory. Jadi pas beli, proses, let's go. Beli, proses, let's go. Gitu loh. Ya, artinya putarannya kan semakin cepat. Oke, ya. Berikutnya untuk rasio activity itu ada total asset turnover. Ya, total asset turnover adalah penjualan bersih dibagi total aktivanya. Ya, oke, sama. Intinya yang turnover itu begitu, Pak. Intinya sama gitu. Kalau kita di yang pertama kita melihat perputaran piutangnya, yang kedua kita melihat perputaran inventorinya, yang ketiga melihat perputaran total asetnya. Ya, artinya aset itu harus produktif, gitu loh, ya. Aset itu harus produktif. Seperti di mata kuliah apa ya? Kalau saya dulu pernah mendapatkan di mata kuliah penganggaran, ya. Nah, pada saat kita menyusun anggaran kas, itu kan kita bisa memprediksi saldo kas itu ada berapa ya. Saldo kasnya itu katakanlah ada 1 miliar. Nah, kita ingin saldo kas itu berapa? Katakanlah kita inginnya cuma 100 juta, maka kita kelebihan saldo kas 900 juta. Nah, kelebihannya itu harus diputar, harus diproduktifkan gitu loh. Kenapa? Saldo kas yang diem saja dia tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Nah, contoh-contoh gampangnya lagi, contoh gampangnya ya. Misalkan Bapak di rumah, anggota keluarganya Bapak, istri, ya, suami, istri, anak 2 katakanlah. Ya, kalau anaknya masih kecil-kecil maka maksimal kendaraan mobil yang kita punya, katakanlah mobil lah kendaraannya, ya maksimal 2 saja. Jangan sampai 3 gitu loh. Kenapa? Kalau 3 berarti ada 1 kendaraan yang idle. Gitu ya kan? Karena anak kecil nggak mungkin dong naik mobil ya. Nggak mungkin dia mengendarai mobil begitu, pasti dia kan menggunakan sopir. Kecuali kalau si anaknya udah besar ya, misalkan ya kalau sekolah atau jemput oleh sopirnya ya lah itu bisa digunakan. Tapi kalau masih kecil, masih balita, belum ada aktivitas, ya saya kira 2 saja cukup. Apa? Dalam rangka total asset turnover. Karena pada saat kita mempunyai aset, maka kita akan muncul biaya untuk aset itu. Kalau mobil misalkan yang minimal bayar pajak setiap tahun, itu kan biaya, padahal manfaatnya tidak ada. Gitu. Nah, ada Pak, saya gunakan sebulan sekali, ya silahkan saja gitu ya, ya gitu. Jadi tadi rasio activity itu seperti itu. Jadi aset yang kita miliki sebisa mungkin itu harus menghasilkan harus efektif lah begitu ya, harus menghasilkan output begitu. Oke, berikutnya rasio yang keempat adalah rasio profitabilitas. Ya, rasio profitabilitas kita bagi menjadi 3 ya, ada hubungannya dengan penjualan ya. Kita lihat hubungannya dengan penjualan itu ada namanya gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Bapak Ibu bisa lihat namanya berbeda tapi pernya, penyebutnya itu sama semua, penjualan. Ya. Jadi kalau gross profit margin berarti gross profit laba kotor. Ya, operating margin, operating profit ya berarti operating profit laba, operating operasi, laba operasi. Net profit, net bersih, profit, ini netnya double T ya, salah ini. Net profit, net bersih, profit, laba. Jadi laba bersih itu adalah laba setelah pajak. Ya, NOPAT yang kemarin kita bahas. Net operating profit after tax. Ya, oke. Nah, di profitability ini kita menghitung
bagaimana kita merelasikan antara laba dengan sales. Ya, coba kita tandingkan, kita matchingkan antara laba dengan sales. Ya, coba kita analisis seberapa besar laba yang kita miliki dari penjualan itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, profitabilitas kita bandingkan atau kita hubungkan dengan aktiva dan investasi. Ya, ada namanya asset turnover, ya, ada namanya return on investment. Ya, oke, rumus-rumusnya itu Pak dihafal semua. Ya, ya dihafal boleh, tidak dihafal juga boleh. Yang penting tahu. Ya repot kalau saya katakan dia, ya apa banyak amat Pak dihafal Pak. Ya udah, gak usah dihafal, tapi yang penting tahu. Gitu. Ya Pak tahu tuh siapa ya itu kan. Ya jadi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu posisinya mahasiswa jadi harus hafal semuanya ya. Kalau posisinya sudah tidak mahasiswa berarti sudah hafal kan begitu. Baik, yang ketiga, oke ya, kita analisis profitabilitas, kita hubungkan dengan laba dan rival. Ya. Oke, ada rentabilitas ekonomi, ada rentabilitas modal sendiri. Ya, oke. Nah, tadi 4 rasio tadi itu objeknya adalah neraca dan laporan laba rugi. Ya, objeknya adalah neraca dan laporan laba rugi. Oke, nah rasio berikutnya adalah rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar itu objeknya adalah investor, Pak. Gitu kan? Bagaimana respon investor kepada atas perusahaan kita? Oke, maka di sini rasionya adalah price earning ratio. Ya, rasio harga saham. Ya, kita bandingkan antara harga saham dengan earning, dengan laba. Ya. Nah, kita bandingkan berapa nilainya, ada kenaikan atau ada penurunan dan seterusnya ya. Oke, kemudian market to book value. Jadi ada market price, ada book value, ada harga besar, ada harga buku. Harga buku itu harga pada saat pembelian, ya kan? Harga buku pada saat kita beli, berapa nilainya. Misalkan saya investasi, saya beli saham, begitu harganya katakanlah per lembarnya 1.000. Nah, sekarang tahun kesekian, begitu kan, bulan kesekian, harganya menjadi 1.500. 1.500 itu harga saham, 1.000 itu ke nilai. Untuk kebalikannya, waktu saya beli harganya 1.000, sekarang harga pasarnya jadi 700, ya, gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa memperkirakan ya, kalau harga sahamnya turun berarti NBV-nya itu akan 100% atau di bawah 100% ya. Jadi kalau harga sahamnya turun berarti NBV-nya akan di bawah 100%. Jadi kalau market to book value-nya turun berarti pasti kita rugi kondisinya ya, karena kita membeli lebih mahal daripada harga saham yang sekarang. Oke, tapi balik lagi, saham itu kan dinamis. Ya, sekarang mungkin kecil, turun, boleh jadi besok lusa akan naik. Ya, karena kita juga tahu bahwa pengelola pasar modal itu kan membuat batasan-batasan ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada satu saham tiba-tiba naik persis dalam satu hari. Ya, kan si pengelola pasar modal itu langsung mensuspend, ya, menghentikan. Kenapa? Itu pasti dimainkan oleh piala. Nah, itu akan merugikan investor yang lainnya. Maka diatur oleh dia. Ya. Oh, langsung sini.
Ya, lanjutkan ya. Itu price earning ratio, kemudian market to book value ratio, dan ada lagi dividend payout ratio. Nah, kalau dividen ini kita lihat bagaimana hubungan dividen. Bapak Ibu, profit itu saya katakan di awal di beberapa pertemuan yang lalu bahwa profit itu ada yang ditahan, ada yang dibagikan. Kalau laba itu ditahan, artinya laba itu sebagai modal kerja nanti, tambahan modal kerja. Tapi kalau profit itu dibagikan, laba itu dibagikan, namanya dividen. Dividen ini yang menikmati adalah investor. Gitu, ya, investor menerima manfaat berupa dividen. Nah, ditandingkan dividen dengan laba bersihnya. Ya, DPR, dividen payout ratio, ya, artinya kita melihat seberapa persen laba itu dibagikan. Ya tentu semakin besar menyenangkan investor kan ya. Tapi juga bagi perusahaan kalau terlalu besar, maka modal kerjanya tidak bertambah. Dan yang terakhir dividen yield ratio. Nah kalau ini membandingkan besarnya dividen per lembar dibandingkan dengan harga saham menurut pasar per lembar. Jadi bisa dikatakan harga per lembar itu menghasilkan keuntungan berapa, yaitu dengan dividen yield ratio, ya. Gitu. Jadi keempat rasio dinilai besar ini di rasio besar ini adalah kita melihat bagaimana saham kita di depan atau di mata investor, ya. Karena ini ukurannya saham semua ya. Saham semua terus dividen. Oke, itu Bapak Ibu. Yang berikutnya itu adalah contoh nilai pasar, dan yang lembar terakhir itu contoh untuk analisis rasio. Enggak, dipersilakan, saya menunggu komentar Bapak Ibu. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan, Pak Pilot. Kalau yang laporan keuangan, apakah ini juga berlaku untuk instansi, misalnya kalau yang disampaikan kan di sebuah perusahaan, Pak ya? Si misalnya di sekolah gitu Pak, ada sama atau unsur-unsur yang membedakan keuangan yang di perusahaan dengan yang di sekolah, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, kalau bentuk laporan keuangannya sama, Pak, tapi nama akunnya misalkan kas, piutang, ya itu menyesuaikan dengan objeknya, ya, gitu, menyesuaikan objeknya. Kalau misalkan begini, yang terpenting adalah pembagiannya tadi, ada aktiva lancar, ada aktiva tidak. Aktiva lancar itu aktiva yang berubah bentuk dalam waktu kurang dari 1 tahun, ya kan? Nah, itu apa saja komponennya, itu bisa saja berbeda-beda Pak antar perusahaan atau antar unit bisnis, ya. Nah, itu di laporan keuangan, ya. Jadi bentuk laporan keuangannya satu, tapi isi akunnya, nama akunnya, nama rekeningnya itu mungkin bisa berbeda-beda. Nah, apakah bisa digunakan analisisnya? Sama saja Pak, ya, sama saja. Misalkan sekolah boleh nggak mengukur likuiditas rasio? Ya sepanjang masih ada, sepanjang ada datanya bisa Pak. Ya misalkan aktiva lancar ada nggak? Ada. Utang lancar ada nggak? Ada. Ya kita tandingkan, selesai. Bisa Pak. Karena liquidity ratio itu adalah mengukur seberapa mampu perusahaan membayar utang jangka pendek. Ya, kalau si sekolah itu tidak punya utang jangka pendek kan berarti dia sangat liquid, Pak. Berarti kan tidak ada masalah dengan liquidity rasionya gitu. Ya. Gitu. Jadi sama saja Pak, buat sekolah boleh, buat daerah juga boleh Pak. Kalau daerah dimungkinkan nggak daerah punya utang, ya. Jadi seperti itu Pak Pilot ya. Tadi ada yang raise hand siapa ya? Lupa saya tadi.
Saya Bapak Saya itu siapa? Oh, Tiana ya, silakan. Tiana Pak. Iya, Ya, mau silakan. tanya, jadi untuk mengetahui seberapa wajar harga ini untuk ini apa ya, di saham, nilai rasio pasar itu berarti yang dilihat itu PER sama NBV-nya ya Pak? Ya, Iya Bapak. oke. Ya, itu nilai pasar tuh ada 4 ya, Bu Tiara. Jadi bukan hanya PER dan NBV, tapi juga ada DPR, Dividend Payout Ratio, dan Dividend Yield Ratio. Ya, jadi kalau yang PER dan NBV itu terkait harga sahamnya ya, harga saham dibandingkan dengan laba dan nilai. Kalau dividen yang kita jadikan objeknya adalah dividen PR, dividen payout ratio, itu objeknya adalah dividennya. Dividen yield ratio, objeknya adalah dividennya. Nah, itu. Ini Bapak, untuk angka pastinya itu dikatakan perusahaan itu baik itu di angka berapa ya Pak ya? Tidak ada angka pasti, Bu, tapi intinya begini. Misalkan saya, yang mana nih? Yang mana nih? Yang pasar apa? Yang likuiditas? PER-nya. Ya. PR misalkan ya, harga saham, misalkan saya contoh ini saja ya. Yang di PR itu 4.000 dibagi 1.000. Ya. Nah, ketemu lagi. Aduh. Co-hostnya Pasar Sarjana bisa atur nggak ini ya? Sebagai co-host ini. Atau host R1 ini co-host bisa atur nggak supaya tidak gaduh ya? Oke, sebentar Pak Firman ya, satu-satu dulu. Oke. Ya, contohnya di materi yang saya bagikan. PR 4.000 dibagi dengan 500 juta dibagi 500. Oke, 4.000 itu adalah harga saham. Harga saham kita bandingkan dengan laba bersih per lembar. Oke, nah di sana 4 kali. Artinya berapa? Artinya harga saham itu nilainya 4 kali nilai labanya, laba per lembar. Ya, gitu. Nah, apakah bagus? Ya, saya tidak bisa katakan bagus atau tidak. Bagus atau tidak itu tergantung perbandingannya. Gitu. Nah, Bu Tiara mau bandingkan dengan apa? Kalau misalkan saham PTX PER-nya 4 kali, saham PTB PER-nya 2 kali, maka tentu yang bagus adalah 2 kali gitu loh. Ya, gitu. Jadi yang penting ada nilainya daripada harga sahamnya 4.000 labanya 0 gitu kan. Ya, sepanjang dia masih menghasilkan laba, ya itu masih bagus gitu. Tapi kalau mana yang lebih bagus, artinya itu dibandingkan. Mana yang lebih bagus, berarti kita bandingkan saham A dengan saham B. Ya, itu Bu Tiana. Pokoknya Tiana, saya kira Tiara. Oke, baik. Pak Firman, silakan. Ini tanya Pak. Ya, silakan Pak. Ini Bang, kebetulan saya juga di sini. Tugas sebagai penghulu di desa. Ini mengelola labuan desa. Ya. Di sini saya melakukan berdasarkan itu dari APBN, APBD ataupun APBDes, ada surplus dan ada defisit. Ya. Di akhir tahun anggaran. Yang saya tanyakan itu
Bila di laporan keuangan nanti dapat defisit, apakah bisa disebut kalau capaian tidak itu? Ya sebetulnya bukan bahasan kita, Pak. Ya, bahasan kita itu menghitung rasio, Pak, ya. Tapi baiklah, saya coba jawab ya. Laporan keuangan defisit atau surplus itu adalah laporan penggunaan anggaran. Laporan penggunaan anggaran. Sedangkan kita di sini, bahasan kita sekarang adalah laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu tidak pernah ada defisit, Pak. Kenapa? Kalau defisit dicari, Pak. Ya, makanya muncul utang. Ya, untuk menutupi defisit itu muncul utang gitu loh. Ya, oke. Jadi dalam laporan keuangan itu tidak ada defisit, Pak. Yang ada utang bertambah. Utang bertambah karena defisit, kan begitu. Oke. Nah, kalau pertanyaan Pak Firman tadi berbicara surplus, defisit, artinya berbicara laporan anggaran. Ya kan? Nah, kalau laporan anggaran bisa surplus, bisa defisit. Nah, apakah yang defisit itu jelek, Pak? Apakah yang surplus itu baik? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Misalkan begini, misalkan ya, Bapak mengadakan sosialisasi, misalkan, oke, anggarannya muncul biaya ATK, biaya snack, ya, dan honor narasumber, katakanlah ya. Nah, Bapak itu narasumbernya, misalkan, saya nggak tahu aturannya, tapi ini saya memperkirakan saja lah, ya, memperkirakan. Narasumbernya misalkan Pak Camat gitu loh, ya, etikanya kan Pak Camat nggak dibayar ya. ya ini saya bicara etika, mohon maafin ya, saya tidak tahu aturan yang terjadi. Tapi menurut versi saya, loh kan tugasnya Pak Camat dong mensosialisasikan itu, masa dikasih honor gitu loh. Ya mohon maaf ya, ini logika anggaran saya. Ya, nah, sebentar Pak, saya belum selesai Pak Firman, sebentar, saya belum selesai ya, sebentar. Nah, oke, ya, jadi tadi katakanlah pagu anggarannya ada biaya ATK, ada biaya snack, ya, dan konsumsi, ada narasumber. Nah, berhubung sosialisasi itu adalah yang mensosialisasikan Pak Camat, katakanlah aturannya tidak boleh karena memang tugas Pak Camat, begitu ini misalkan ya. Nah, artinya honor narasumber kan tidak dibayarkan oleh Bapak. Nah, maka di akhir tahun itu kan menjadi surplus, Pak. Nah, apakah itu prestasi Bapak? Saya kira tidak. Gitu loh ya. Ini logika anggaran nih ya. Saya kira tidak gitu. Jadi artinya tidak semua surplus itu merupakan kinerjanya baik, tidak. Begitu juga untuk defisit, Pak. Ya, begitu juga untuk defisit. Contohnya apa ya defisit ya? Misalkan pembangunan jembatan, nah, katakanlah ya ini mohon maaf ini ya. Pembangunan jembatan. Bapak buat anggarannya itu kan di awal katakanlah ya. Terus kemudian dilelangkan, ternyata misalkan katakanlah anggarannya 100 juta katakanlah. Ternyata nggak ada yang berani 100 juta, Pak. Kenapa? Harga materialnya sudah naik semua gara-gara BBM misalkan gitu loh. Ya ini ceritanya mau difahami ini ya. Mungkin ceritanya nggak sesuai dengan kenyataan mungkin, tapi saya mencoba buat rangkaian cerita saja. Ya, jadi Bapak buat pagu untuk jembatan itu 100 juta. Tapi nggak ada peserta lelang yang menawar 100 juta. Kenapa? Karena kekecilan, harga raw materialnya sudah naik semua gara-gara BBM gitu loh. Nah, maka yang pantasnya bukan 100 juta tapi 120 juta. Ya, oke. Artinya Bapak kan defisit. Tapi defisit Bapak kan bukan karena kinerja Bapak jelek, tapi karena force majeure. Ya, ini contoh saja, Pak. Jadi berbicara defisit atau surplus itu baik atau buruk, kita analisis, Pak. Nah, di anggaran itu ada namanya analisis varians, analisis selisih. Bapak cari mana kira-kira yang selisih. Nah, selisihnya kenapa? Nah, itu dicari, Pak. Kalau selisih karena ketidakefisienan dalam bekerja, itu boleh dikatakan kinerjanya jelek. Atau profit karena dia bisa efisien, surplus karena dia bisa efisien, maka kinerjanya baik.
Tapi kalau dia defisit karena force majeure, gitu ya, karena sesuatu yang tidak dia kendalikan, ya tidak di luar kendali dia, seperti bencana alam segala macam, ya boleh dikatakan seperti sekarang nih, pandemi nih. Apakah kinerja Pak Jokowi di tahun 2020 sampai dengan 2021 lalu dikatakan kinerjanya jelek? Ya enggak. Kenapa? Karena force majeure pandemi. Gitu loh. Justru kinerjanya dilihat seberapa cepat Pak Jokowi itu menyelesaikan pandemi ini. Kalau berlarut-larut berarti kinerjanya jelek. Nah, tapi kalau menyelesaikan pandeminya cepat, nah berarti kinerjanya baik kan begitu. Ya, kayak ini contoh saja Pak. Jadi berbicara anggaran ya begitu Pak. Tapi kalau berbicara keuangan tidak ada defisit Pak. Laporan keuangan tidak ada defisit. Defisit laporan keuangan itu ditutup dengan utang. Begitu Pak Firman. Begitu Pak ya, jadi tidak berlaku untuk Oh enggak gitu Pak, enggak gitu. Karena yang Bapak ceritakan itu berbeda Pak, bukan bahasan kita. Kalau Bapak mau melakukan analisis, maka lihatlah Pak laporan keuangan kota. Bapak dari kabupaten ya? Laporan keuangan kabupatennya Pak. Iya. Kalau Bapak di kelurahan itu kan nggak membuat laporan keuangan Pak. Bapak kan pelaksana anggaran. Bapak membuatnya ini Pak, kalau kota kan tuh iya itu namanya anggaran Bapak. Itu namanya anggaran, bukan laporan keuangan. Bapak coba dicek Pak ya. Slide yang materi yang saya buat namanya laporan keuangan itu ada neraca. Bapak buat neraca enggak? kalau di kami itu adanya buku kas umum jurnal. Nah iya itu namanya bukan laporan keuangan. Ini Pak nih ya, saya berikan contoh ini loh Pak, namanya laporan keuangan. Di awal perkuliahan ini saya singgung bahwa laporan keuangan itu ada 5. 1 neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Kalau 1 nggak ada itu bukan laporan keuangan Pak. Ya, oke. Nah, jadi sepanjang Bapak membuat ini, sepanjang pemerintah atau perusahaan membuat ini, inilah laporan keuangan. Ya, oke, yang Bapak sampaikan tadi adalah laporan penggunaan anggaran. Oke, siap. Oke. Ada pendapat Pak. Ya, silakan. Kalau terkait ke pemerintahan kita ada laporan juga sebenarnya Pak. Cuma emang itu di akuntansinya akuntansi pemerintahan. Ya. Jadi kalau akuntansi pemerintah itu kalau di pemerintah daerah itu ada 7 laporan. Emang berbeda dengan swasta ya. Kalau di swasta kan ada 5 laporan. Jadi kalau 7 laporan itu antara pertama, kalau yang samanya itu di neraca, di arus kas itu ada. Jadi ya kalau biasa saya sebutkan pertama dari LRA, kemudian kita ada saldo anggaran lebih, kemudian neraca, LO, terus LAK atau arus kas, kemudian perubahan ekuitas dan kalek Pak. Gitu sih Pak. Ya. Buntut Pak. Sepanjang ada neraca dan laporan laba rugi, maka kita bisa gunakan analisis tadi, seperti yang saya sampaikan ke Pak Pilot tadi, ya. Rasio likuiditas, ada enggak aktiva tetap, aktiva lancarnya, ada enggak utang lancarnya, kewajiban lancarnya. Kalau ada, maka kita bisa gunakan rasio likuiditas. Kalau rasio solvabilitas, ada enggak utang jangka panjang? Kalau ada utang jangka panjang, maka bisa kita gunakan rasio solvabilitas. Ekuitas, ada enggak piutangnya? Ada enggak inventorinya? Ya, gitu. Kalau ada bisa gunakan itu. Di rentabilitas juga. Nah, di nilai pasar, kalau kita sahamnya, kalau kita modalnya atau bentuk perusahaannya bukan perseroan terbuka, artinya modal kita bukan berupa saham, maka MBV, DPR kan nggak bisa kita pakai. Itu loh maksud saya.
Ya, jadi kita sesuaikan saja karena tidak semuanya perusahaan bisa menggunakan ini seperti perusahaan perseorangan. Ya, perusahaan perseorangan kan nggak perlu kita hitung PET. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan laporan keuangan pemerintah itu seperti yang tadi Pak Sukses sampaikan, ya, ada neracanya dan seterusnya, ada neraca, ada laporan lagi. Kalau itu ada, bisa Pak kita tanding-tandingkan. Ya intinya adalah kita ingin mengetahui seberapa apa namanya ya, seberapa sehatkah bisnis. Ya, karena boleh jadi seakan-akan setiap tahun ada laba, tapi labanya tidak maksimal. Seperti tadi saya katakan, saya sampaikan di sini enggak ya? Saya kadang-kadang lupa karena dari pagi masuk kelas R1 ya. Misalkan begini, saya punya modal katakanlah 1 miliar gitu. Nah, jangan 1 miliar deh, kebanyakan. Ya saya punya aktiva 100 juta. Dari 100 juta itu bisa menghasilkan 20 juta. Ya, oke. Kemudian saya punya modal katakanlah 500 juta. Dari 500 juta itu saya menghasilkan cuma 50 juta. Oke, nah dua-duanya kan rata Pak, dua-duanya bagus. Gitu. Tapi kalau kita mau mengatakan siapa yang bagus, maka kita lakukan analisis rasio gitu. Mana yang bagus? Yang modalnya 100 juta menghasilkan 20 juta, atau yang modalnya 500 juta menghasilkan 50 juta? Tentu kita gunakan analisis ROI, Return on Investment. ROI yang modalnya 100 juta berarti 20 juta per 100 juta. Ya, 20%. Ya. ROI yang modalnya 500 juta berarti kalau labanya tadi 50 juta per 500 juta sama dengan 10%. Artinya 20% dengan 10%, maka bagusan yang tadi kinerjanya. Ya, gitu. Artinya dengan kita melakukan analisis itu kita bisa tahu dalamnya. Oh, ternyata yang pertama ini lebih profitable dibandingkan yang kedua. Sama-sama profit, sama-sama menguntungkan Pak. Tapi profitability-nya lebih tinggi yang pertama yang modalnya 100 menghasilkan 20 juta dibandingkan yang modalnya 500 juta hanya menghasilkan 50 juta. Itu kalau kita melakukan analisis horizontal gitu loh ya. Kalau vertikal kan hanya satu saja. Oh iya, ROI-nya cuma 10%. Oh iya, ROI-nya cuma 20%. Itu aja. Tapi kalau kita lengkap menganalisisnya, maka kita bisa membuat atau mengambil keputusan dari beberapa. Itu Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Masih ada yang latihan-latihannya saya kira bisa ya, perlu saya bahas lagi enggak ini? Yang PT ABC perlu saya bahas lagi enggak? Kisi-kisi UTS Pak. Jauh amat pas musang nanti lah. kita belum tutup. Nanti tenang Pak, saya kasih tahu Pak. Kita fokus ke kuliah ini dulu ya, Bapak Ibu. Bapak izin bertanya. Ya, silakan Bu Sitioni, sorry. Ya. Harus pakai kacamata. Harus pakai kacamata. Oke. Bapak, pada dividen itu kan kalau tinggi itu yang untung. Lalu perusahaan itu pasti berkurang begitu ya. Dividen. Dividen itu termasuk kewajiban lancar bukan Pak? Oh, bukan Bu, dividen. Bukan. Dividen itu bukan. Dividen itu bukan tidak masuk ke neraca Bu. Oh. Dividen itu tidak masuk ke neraca. Jadi gini, ya Bu, kita abaikan dulu neracanya ya. Kita lihat laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu nanti di ujungnya, terakhirnya itu adalah laba bersih kan Bu, laba bersih setelah pajak. Okay? Ya katakanlah laba bersih dalam kasusnya ini
perusahaan ABC ini laba bersih setelah pajak itu 280.000. Ya, Bu. Nah, 280.000 ini nanti Ibu bagi dua. Sebagian untuk laba ditahan, sebagian untuk laba dibagikan. Laba yang dibagikan itu namanya dividen. Laba yang ditahan itu nanti menjadi uang kas, menjadi modal kerja. Oke, kalau laba ditahan itu nanti Ibu masukkan ke neraca laba ditahan. Ibu ya. Oke. Kalau laba yang dibagikan itu nanti masuknya dividen. Gitu. Oke. Nah, dividen itu adalah boleh kalau saya bahasa gampang bunga yang dibayarkan kepada investor, begitulah kalau bahasa sederhana. Dividen itu adalah keuntungan ya atau bunga lah kalau kita pakai tabungannya, bunga yang dibayarkan kepada kepada investor. Kan investor itu kan menanamkan saham ya, menanamkan modal. Ya, misalkan Ibu punya usaha, saya lihat laporan keuangan Ibu bagus, kemudian saya bilang, Bu Siti, saya tertarik dengan perusahaan Ibu, usaha Ibu, saya boleh nggak nanam modal? Oke Pak, saya keluarkan sahamnya, saya beli saham Ibu. Begitu saya beli saham Ibu kan nambah modalnya ya. Oke, uang saya kan keluarkan, berubah menjadi saham. Oke, pada akhir periode, apa dong keuntungan saya? Kan saya sudah menanamkan modal ke Ibu. Nah, keuntungan Ibu yang laba tadi itu Ibu bagikan ke saya. Berapa yang dibagikan, Pak? Ya jangan semuanya dong gitu loh. Jangan labanya semuanya, ada sebagian Ibu putar untuk modal kerja, sebagian Ibu bagikan. Berapa persentasenya? Ya ada rapat umum pemegang saham. Ya, rapat umum pemegang saham itu menetapkan dividennya berapa. Ya, gitu. Itu Bu Siti ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kewajiban, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, jadi saya menjawab pertanyaan Pak Sungsang tadi ya, Pak, kisi-kisinya, Bapak Ibu. Jadi nanti kita seperti yang saya sampaikan tadi di awal pertemuan bahwa kita akan ujian itu di tanggal 18 November ya, hari Jumat tanggal 18 November. Oke, Bapak Ibu. Nanti soalnya saya kirim, saya nggak tahu saya kirimkan ke admin atau saya kirimkan ke siapa perwakilan kelas ini ya, kelas A2 apa R2 atau R3. Kalau R2 Pak Imet ya, Pak Imet, R3 Pak Saifullah ya. Oke, saya kirimkan, kemudian nanti Bapak Ibu jawab, ya. Jawabnya pakai apa? Ada dua cara Bapak Ibu menjawab, bisa menjawab pakai tulis tangan, bisa menjawab menggunakan pengetikan ya, maksudnya pakai komputer. Oke, kalau tulis tangan gimana? Setelah Bapak Ibu menjawab, kemudian Bapak Ibu foto atau scan. Ya, foto atau scan-nya itu dikonversi ke PDF. Itulah yang dikumpulkan. Ya, jadi harus bentuknya PDF, bukan bentuk foto. Ya, harus bentuk PDF. Dan pastikan jawabannya itu terbaca dengan jelas. Jadi sebelum dikirim ke saya, lihat dulu dong, baca enggak gitu loh ya. Jangan pias, jangan apa terlalu putih gitu ya. Dan jangan Oke, terus kemudian kalau yang diketik gimana Pak? Oke, untuk yang diketik Bapak Ibu, saya minta pengetikannya menggunakan Word, Microsoft Word, bukan dengan yang lain, bukan dengan Excel, bukan dengan yang lainnya ya, harus menggunakan Word. Nah, setelah Bapak Ibu jawab dengan Word, maka Bapak Ibu konversi menjadi PDF sama, ya. Oke, kenapa menggunakan Word? Karena saya butuh rinciannya, misalkan ya dalam kasus yang soal yang saya bagi, materi yang saya bagi, misalkan pertanyaan saya berapa, hitunglah current ratio, ya kan Bapak Ibu nggak mungkin dong jawabnya 2,5 langsung,
ya pasti Bapak Ibu hitung dong current ratio itu, ya Bapak Ibu tulis kan, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar sama dengan 500.000 dibagi 200.000 sama dengan 2,5. Kan begitu. Ya, dan itu hanya bisa dengan Microsoft Word. Kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Excel, nah itu kan nggak muncul ya. Itu kan pada saat dikonversi menjadi PDF kan nggak bisa saya lihat rumusnya seperti apa kan. Ya, jadi itu teknisnya itu nanti kita di tanggal 18 November ya UTS-nya. Nah, soalnya apa Pak kisi-kisinya? Ya, tentu kisi-kisinya adalah hitungan semua. Ya, namanya juga manajemen keuangan, masa nggak ada hitungannya ya, hitung-hitungan. Jadi kira-kira apa? Ya lihat aja materinya Pak. Kira-kira apa? Ya, gitu. Oke, jadi kemungkinan hitungan itu adalah modal kerja, kemudian anuitas, ya, kemudian kemarin itu apa? Kemarin, kok jadi lupa saya. Kemarin apa ya? Kemarin laporan keuangan ya. Laporan keuangan. Ya, enggak kemarin itu kan saya kasih itu ya. Kasih apa? Ya pokoknya itu aja, hitungan aja Pak. Toh, ya itu soalnya kemudian waktunya Pak. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Ya, kalau dari WA ini saya nggak tahu ya apakah ada perubahan atau tidak ini ya. Dari WA tadi saya tanya, jadi kita ujian di tanggal 18 November. Nah, jawaban dikumpulkan di tanggal 2 Desember, Bapak Ibu. Gitu. Jadi waktunya 2 minggu. Gitu ya. Jadi panjang lah begitu ya. Mungkin mempertimbangkan kesibukan Bapak Ibu ya. Tadi saja test case saya tanya beberapa orang, ya Pak mohon maaf Pak ada pelayanan. Oh iya berarti Bapak Ibu sedang sibuk. Ya tapi saya kira 2 minggu cukup lah waktunya ya. Yap. Oke, Pak Sungsang ya. Oke. Siap. Oke, silakan Bapak Ibu. Masih ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya lagi, Bapak. Ya, silakan Pak Pilot. Saya mencoba buka yang laporan keuangannya PT Unilever. Ini saya screen ya, Pak. Ya. Nah, ini ada uang muka dan piutang lain-lain. Ini ada pihak ketiga dan pihak berelasi. Ini maksudnya apa Pak ya? Terus keterangan ini 2C, 3 itu. Bentar Pak. Baru tampil Pak. Oke. Ini Pak Ya, yang uang muka dan piutang lain-lain. Itu ada pihak ketiga, ada pihak berelasi. Ini maksudnya apa? Kemudian sama data ini Pak 2C, 3 itu kalau mohon diterangkan. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak. Ya, jangan di take down dulu Pak ya. Ya Pak. Oke Pak. Jadi seperti di sini ya, saya agak mundur sedikit. Aktiva lancar banyak macamnya ya, tidak sama seperti yang saya buat. Yang saya buat di materi itu sangat sederhana. Di sini ada kas, ada piutang usaha, ada uang muka dan piutang lain. Nah, uang muka, Bapak tahu kan ya uang muka ya? Uang muka itu kan kita membayar gitu loh. Kita membayar, kemudian kita akan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Oke. Nah, pihak ketiga itu siapa? Pihak ketiga itu orang yang secara langsung tidak ada hubungan, Pak. Tapi kalau pihak yang berelasi berarti saya punya hubungan dengan dia. Ya, ada komitmen gitu, ada hubungan, ada perjanjian. Ya, misalkan di sini siapa aja Pak? Saya kurang tahu Unilever seperti apa ya. Apakah bentuknya misalkan begini, Unilever tuh kerjasama dengan Alfamart gitu loh untuk memasarkan produknya, dengan Indomart, dengan Matahari masih ada enggak ya? Matahari department store yang itunya ya apa yang supermarketnya ya, atau Hypermart lah, bukan Matahari, Hypermart ya. Namanya Hypermart, atau misalkan dengan Carrefour gitu ya, dengan Transmart ya. Apakah itu saya kurang tahu ya, tapi intinya yang pihak berelasi itu artinya
ada perjanjian kerjasama antara Unilever dengan si pihak berelasi itu. Kalau yang pihak ketiga itu putus Pak, beli putus Pak. Gitu, mungkin pedagang besar atau apa gitu Pak ya. Itu. Ya. Nah, sedangkan catatan not itu di situ ada 2C.3, ada 2G.4. Nah, ini Bapak cari di catatan Pak, di catatan atas laporan keuangan, nah di bawahnya. Jadi untuk aset, untuk kas itu ada di 2C.3. Ya, itu Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini Pak Pilot ini bikin saya deg-degan aja pertanyaannya. Tapi bagus Pak, senang saya ya. Oke, makasih Pak Pilot. Saya kira bertanya apa materi saya sejak kapan saya ngetik berelasi nggak tahu di Unilever. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat laporan keuangan bank itu berbeda lagi bentuknya itu, aneh lagi itu, kata-katanya aneh lagi, ya nggak apa-apa. Yang penting kita kelompokkan, ada aktiva lancar, ada aktiva. Itu biasanya akan ada penjelasan di catatan atas laporan keuangan itu. Izin bertanya Pak. Ya Bu Yuli, silakan. Kalau goodwill atau merek dagang itu termasuk ke aset atau kemana? Ke aset Bu. Aset. Maksudnya ke aset tetap. Ini aset tetap. Siap. Masih Pak. Iya. Oke. Goodwill, merek, paten. Nah itu aset itu Bu. Kalau di asetnya itu Pak kita nyebutnya KIP G Pak. Apa? Keep goib, keep G kalau saya di aset. Memang berbeda. Iya, beda akun dengan akuntansi kalau aset. Ya, karena kalau pemerintahan kan dia mengacunya kepada standar akuntansi pemerintahan SAP. Sedangkan Pak. PSAK itu swasta. Ya, kalau private ya, kalau perusahaan swasta yang menggunakan PSAK. Jadi memang kita manajemen keuangan ini ya memang fokus kepada perusahaan swasta ya. Jadi memang ada mata kuliah namanya manajemen keuangan sektor publik khusus, bukunya juga khusus. Ya. Jadi yang di sini kita berbicara manajemen keuangan karena nanti di bawahnya Bapak Ibu ada valuation, ada segala macam gitu. Ya, ada tentang perhitungan aktiva yang ada di perusahaan swasta ya. Jadi mohon untuk yang laporan keuangan sektor publik itu dikondisikan aja ya, disesuaikan saja ya, karena ini ya punten Pak, mungkin karena itu Pak ya, kita kan rekan-rekan nih, saya dari Pemda juga, banyak rekan-rekan yang di S2 ini dari basicnya Pemda, jadi mungkin untuk private itu rada ini kecuali emang ada basic akuntansi ya, misalnya kalau saya sedikitnya ada basic akuntansi jadi rada sedikit paham. Betul. Ya memang harusnya program studinya MM-nya sektor publik. Ya ini masukan ya. Bagus juga gitu ya. Ke depan mungkin dibuat konsentrasi, ada konsentrasi manajemen keuangan, ada konsentrasi manajemen sektor publik gitu loh. Sehingga mata kuliahnya agak berbeda. Tapi itu kembalikan lagi lah kepada pengelola ya. Iya, kayak tadi misalnya kan hubungan yang relasi mungkin kalau pemahaman saya itu kalau di akuntansi kan hubungan istimewa lah istilahnya Pak ya. Ya, hubungan istimewa. Betul. Ya, hubungan istimewa misalkan pabrik dengan pedagang besar begitu ya. Ya, semacam hypermart, semacam Indomart, ya, Alfamart itu kan pedagang besar Pak. Belinya itu bukan 1 kilo 2 kilo, bukan 1 ton 2 ton gitu loh, itu bisa jangka panjang gitu. Jadi itu yang berrelasi seperti itu. Kalau di jenis yang lain seperti konsinyasi ya, konsinyasi misalkan Bapak sebagai produsen kemudian sebagai produsen punya cabang, punya
namanya ya, tempat pamer di perusahaan lain, ya, di toko lain. Misalkan saya produsen nih, produk saya dijual oleh toko, ya, saya nitipkan barang, tapi si A itu tidak membeli barang kita menyiapkan apa namanya SPG di sana, itu namanya barang konsinyasi, ya, itu seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu. Saya kira tadi resiko rasio sudah lah ya, nggak perlu saya bahas lagi ya, kelas ini kan pinter-pinter. Pak Imam, satu lagi Pak. Saya pakai kacamata ini. Pak Fatur Rahman, ya. Okay. Ya Pak, punten. Kalau mengenai rasio itu Pak, kebetulan kan ada keuntungan dan kekurangannya. Nah tadi salah satu disebutkan datanya bisa fiktif, maksudnya bisa dimanipulasi akuntansinya. Nah kalau di sektor kepemerintahan kan dengan swasta jauh ya Pak ya, pola apa namanya, tata cara pelaporannya. Nah kalau di perusahaan lebih detail kan biasanya, karena ada pembanding dari sebelum-sebelumnya. Nah kalau misalkan di pemerintahan itu tadi disinggung juga misalkan untuk mengetahui efektivitas kinerja dari pemimpin suatu perusahaan itu kan dilihat dari over budgeting atau minus. Nah, salah satunya kan dari first major tadi kan. Kalau misalnya ada first major berarti kan itu bukan dari indikator ketidakberhasilan si leader tadi. Nah kalau misalkan pertanyaannya apa tadi? Berarti kalau misalkan di swasta itu untuk mengaudit laporan-laporan gitu bisa juga ya Pak ya dari pihak eksternal. Kayak misalkan kan sekarang yang lagi booming mengenai Formula E tuh Pak. Itu advantage, kekurangan dan kelebihannya seperti apa ya kira-kira ininya? Oke, baik. Saya tidak masuk ke ranah politik ya, supaya kita tetap akademis ya. Jadi Pak Fatur Rahman ya, kalau analisis, kalau laporan keuangan itu apa namanya tadi Bapak menyinggung manipulasi ya, apa namanya tadi, merupakan hasil dari sebuah manipulasi akuntansi. Gini loh Pak, apakah Bapak di swasta atau Bapak di pemerintahan itu peluang untuk manipulasi itu ada Pak? Jangan dikira di swasta nggak ada Pak, gitu ya. Karenanya kita butuh audit ya yang dilakukan oleh auditor. Nah auditor itu memastikan bahwa penyimpangannya itu tidak material, tidak ditemukan penyimpangan material. Nah itu ya, kalau penyimpangan sih justru kalimatnya si audit itu memastikan bahwa tidak ada penyimpangan material. Ya artinya dia tidak mengatakan bahwa tidak ada penyimpangan. Penyimpangan itu tetap ada Pak. Hanya masalahnya ketahuan atau tidak. Gitu. Nah si auditor itu memastikan bahwa penyimpangan yang material itu tidak terjadi. Ya, materi itu apa? Ya materi itu nilainya besar yang akan mengganggu perusahaan. Nah, si auditor tugasnya itu. Nah, auditornya apakah auditor eksternal seperti yang diterapkan perusahaan swasta atau audit internal seperti pemerintah. Pemerintah kan menggunakan audit internal ya, mulai dari inspektorat, kemudian BPKP ya, kemudian yang eksternnya BKP, yang eksternnya adalah KPK kalau terjadi dugaan penyimpangan ya sudah masuk kepada ranah investigasi. Ya, jadi itu saya luruskan bahwa apapun itu, apakah swasta atau pemerintahan, peluang untuk melakukan manipulasi akuntansi itu tetap ada. Ya, itu. Nah, terus kemudian tadi termasuk juga Pak analisis anggaran Pak, sama saja Pak. Ya, sama saja analisis anggaran, penggunaan anggaran, apakah Bapak mau menggunakan, apakah untuk perusahaan swasta atau pemerintahan, sama saja Pak.
Sama saja Bapak melakukan analisis varians. Ya, gini. Analisis varian itu sebetulnya analisis yang dilakukan sudah lama, Pak. Itu cara tradisional, Pak. Yang sekarang itu yang dilakukan adalah analisis outcome. Gitu. Misalkan begini, Pak. Bapak melakukan sosialisasi, saya gampangnya begitulah ya, yang di pemerintahan nih, sosialisasi. Oke, kalau analisis analisis varians, berarti Bapak menganggarkan berapa, Bapak keluar berapa, selisihnya berapa, itu yang dianalisis, selesai. Tapi kalau Bapak berbicara outcome, berarti yang dilihat adalah Bapak mengadakan sosialisasi, ya warga yang sosialisasi itu, peserta sosialisasi itu paham enggak? Kalau enggak paham, berarti ya ada selisih gitu loh, enggak tercapai anggarannya kan. Nah, berarti menjalankan aktivitasnya tidak benar. Ya. Judulnya sosialisasi, tapi yang disampaikan ya udah Bapak Ibu baca aja ya ini sosialisasinya ya, cuma kasih flyer sudah selesai. Ya, narasumber dibayar saja sudah selesai, gitu. Hai, batangan selesai. Gitu. Nah itu kan tidak akan mungkin bisa dipahami oleh peserta sosialisasi. Ya, tapi anggaran berapa? Habis anggaran misalkan gitu kan. Nggak salah, administrasi ada, foto-foto kegiatan cekrek ya. Ya mohon maaf nih, sama seperti Bapak polisi gitu ya. Kalau saya sering gitu, pagi berangkat ke kampus atau sore pulangnya, sering gitu, jalanan sudah macet, Bapak polisi foto-foto gitu ya. Rekan-rekannya malah, harusnya kan diurusin dulu dong yang macetnya, tapi ini foto-foto dulu. Kenapa? Itulah Pak, karena dia diminta foto buktinya bahwa dia bekerja. Jadi kadang pimpinan juga begitu ya, gitu. Diminta itu fotonya doang gitu. Coba kalau dimintainya apa? Bahwa misalkan Pak Pilot sebagai polisi pastikan bahwa jalan ini lancar. Kemacetan maksimal 1 kilo misalkan. Coba indikatornya itu. Nggak perlu pakai foto, Pak. Nggak perlu pakai foto gitu, tinggal dipantau saja CCTV-nya gitu loh. Kalau lancar ya berarti Pak Pilot bekerja dengan baik gitu, misalkan gitu loh Pak. Ya, tapi kan ini enggak, buktinya pakai foto. Ya, jadi saya lihat, ya mohon maaf tidak ada maksud apa-apa. Kadang kesel juga gitu loh. Ini udah macet, foto-fotoan lagi, ketawa-ketawa lagi. Ya tapi tidak salah, aparat itu juga, Pak polisi itu juga tidak salah. SOP-nya begitu kok harus foto, lapor dan gitu. Saya sudah sedang bertugas di jalan ini, di persimpangan ini fotonya. Ya nggak salah juga. Ya. Tapi nggak kena, sama seperti tadi. Bapak melakukan sosialisasi, ya sosialisasinya berupa flyer, spanduk, kemudian brosur sudah selesai. Kan itu kan nggak difahami oleh masyarakat, nggak difahami oleh peserta sosialisasi. Ya artinya kan nggak kena. Berbeda kalau Bapak lakukan tanya jawab, ya pendekatan, persuasif, difahami oleh peserta, itu lebih kena gitu loh. Ya, mungkin anggarannya sama saja, tapi outcome-nya jelas. Ya, itu saya kira Pak Fathur Rahman ya, saya tidak masuk ke Formula E ya, ngeri-ngeri sedap yang itu Pak. Terima kasih Pak Imam. Iya Pak, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu ya. Kalau masih ada silakan, kalau tidak ada saya kira cukup. Tidak ada ya, oke baik. Bapak Ibu, silakan dipelajari lagi, kita nanti UTS-nya itu saya akan berikan soal, kemudian nanti jawabannya 2 minggu yang akan datang dibutuhkan ya. Baik, saya kira itu. Berapa soal semuanya? Apa? Berapa soal Pak? Soalnya banyak lah Pak. Waktu jawabnya 2 minggu kok. Masa 2 minggu 1 soal? 2 minggu kalau 1 hari 1 soal berarti ada 14 soal Pak. khusus Pak Irwan. Oh, Pak. Mohon maaf Pak, bercanda Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu ya, sukses buat kita semua. Ini Bapak Ibu tetap semangat ya, semoga selalu sehat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Bapak. Oke, saya keluar ya.
Baik.